Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadla bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ulumul hikam amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah sholat subuh Masjid Al-Ikhwan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat Allah hari ini kita mampu melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita masih melaksanakan kewajiban untuk menuntut ilmu. Semoga apa yang kita laksanakan akan mendatangkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian surat Yasin, yaitu bagian akhir. Ya, ada enam bagian pembahasan besar di dalam surat Yasin. Yang pertama tentang Al-Quran, diawali dengan Al-Quran dan ditutup di akhir ini dengan Al-Quran, sama ya dengan Al-Quran, dimulai ayat yang 69 ya. Kita awali karena ini agak panjang, mudah-mudahan selesai hari ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu. Wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami tidak mengajarkan syair kepadanya, kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat diturunkan Al-Quran atau diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, orang musyrikin Quraisy itu mengatakan bahwa Al-Quran itu sihir, tetapi ternyata apa yang kandungan Al-Quran itu pesan-pesannya jelas, tidak kayak mantra-mantranya sihir, mantra-mantranya dukun kan nggak jelas biasanya ya. Iya, yang ya berarti pernah jadi dukun. Di mantra-mantra nggak jelas, tapi kalau Al-Quran kan pesannya itu jelas sekali gitu ya. Maka dikatakan sihir, dia ragu juga gitu. Kenapa juga dikatakan sihir? Karena begitu orang tuh menerima Al-Quran pada saat itu, antara anak sama orang tua bisa berpisah gitu, berlawanan ya. Ada yang anaknya masuk Islam, orang tuanya tidak, maka jadi bermusuhan pada saat itu ya. Nah, ini dikatakan sihir. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad itu gila karena mengatakan Al-Quran seperti itu. Padahal Nabi Muhammad tidak gila, tidak seperti punya ciri-ciri orang yang gila. Terus dikatakan wa ma huwa biqauli syair ya. Al-Quran itu syair, kumpulan dari syair, tapi dibantah bahwa Al-Quran itu bukan syair. Kenapa? Apa bedanya? Kalau syair itu dari kata syu'ur. Syu'ur itu ungkapan hati gitu ya, perasaan hati. Maka kalau orang kadang dibacakan syair, kalau pada saat di Arab itu tergugah. Ada yang motivasinya untuk perang jalan ya. Kemudian ada yang biasanya masalah-masalah wanita, keindahan wanita, kayak seperti itu syair. Kadang ungkapannya melebihi tidak wajar ungkapannya ya, kayak kalau di Indonesia ya puisi misalnya ya, puisinya kan gambarannya kan kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Di orang kalau mendengarkan syair atau mendengar puisi kadang bisa nangis. Saya dulu punya teman ya, SMP itu ya. SMP teman saya sudah pacaran itu. Begitu putus pacaran, dengarkan Gali Ratna itu, dulu kan ada di radio itu. Itu nangis kok. Nangis dengarkan Gali Ratna. Oh, ini berarti kayak gitu. Kan ungkapannya gitu, syair-syair, pantun-pantun, puisi-puisi.
Nah, ini dikatakan seperti itu. Al-Quran tidak seperti itu Al-Quran. Walaupun keindahannya melebihi dari syair. Keindahannya melebihi dari syair. Tapi isinya beda dengan syair. Kadang syair itu isinya tidak bermanfaat kadang. Tapi kalau Al-Quran isinya bermanfaat. Antara keindahan bahasanya dengan kandungannya itu juga punya manfaat untuk pelajaran bagi kita. Nah, gitu ya. Makanya dikatakan di sini Allah mengatakan wa ma 'allamnahu syi'ra. Allah tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dijelaskan di sebelahnya itu inhu wa ma yang bagilahu. Maka tidak patut, tidak sampai gitu ya. Tidak patut untuk Nabi itu belajar syair, belajar syair. Kenapa? Karena Al-Quran jauh di atasnya syair itu. Tidak wajar. Nabi itu belajar syair itu tidak wajar. Bahkan memang Nabi nggak bisa gitu ya, bersyair nggak bisa. Jadi kalau kita baca tafsir itu, pernah suatu saat Nabi itu mengucapkan syair tertentu gitu, tapi terbalik. Terus diingatkan oleh Abu Bakar, Rasul tidak begitu gitu, mestinya begini gitu ya. Tapi kata Rasulullah, wah sama saja Abu Bakar itu. Karena apa? Karena Rasulullah nggak pandai bersyair. Nah itu, ini dikatakan begitu. Sehingga tuduhan orang kafir Quraisy bahwa Rasulullah SAW itu adalah penyair, itu adalah gugur. Karena Rasul memang tidak bisa bersyair. Kemudian, in huwa illa dzikru wa Qur'anum mubin. In huwa, tidaklah huwa ini Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, illa, melainkan Al-Quran itu dikrun. Dikrun itu pengingat, Pak. Ya, pengingat. Manusia itu mudah lupa, insan. Insan kan dari kata nasia, mudah lupa. Maka mapping kalau ada Al-Quran menjadi pengingat. Yang pelupa dikumpulkan dengan yang pengingat. Nah, maksudnya menjadi ingat. Itu maksudnya, ya. Di Al-Quran itu pengingat sebagai dikir. Dan juga selain dikrun, Al-Quran itu wa Qur'anum mubin, penjelas. Kata dikrun ada dua, ada pengingat, ada penyebut. Dikrun itu artinya juga disampaikan. Al-Quran itu selain bagi pengingat untuk kita, untuk kalbu kita, tapi juga Al-Quran perlu disampaikan kepada orang lain sebagai dakwah, isi dakwah. Dan yang kedua, wa Qur'anum mubin. Al-Qur'an itu bacaan yang jelas. Isinya jelas isinya. Ya. Mungkin sebagian kecil yang dari ayat-ayatnya kan ayat-ayatnya muhkamat. Tapi sebagian kecil yang mutasyabihat. Contoh mutasyabihat misalnya alif lam mim. Itu mutasyabihat itu. Artinya enggak ada yang tahu apa maksudnya. Tapi banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang muhkamat. Jelas berupa perintah, bagaimana warisan, jelas di situ, ya. Bagian dari istri kalau suaminya meninggal tidak punya anak berapa, bagian dari istri kalau misalnya dia punya anak, suaminya meninggal berapa bagiannya, itu jelas. Bagaimana wudhu, ada di situ ada penjelasan, ada yang jelas. Nah, kayak gitu ya. Nih, makanya wa Qur'anum mubin. Ada dua dikatakan. Al-Quran itu dikrun itu yang diserang adalah hati, dikrun itu. Tapi kalau wa Qur'anum mubin itu adalah akalnya. Jadi kok plus. Jadi Al-Quran itu melibatkan hati, juga melibatkan dari akal kita. Nih ya, wa Qur'anum mubin. Kemudian kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Liyundiro mangkana hayyan. Ini. Al-Quran itu fungsinya apa? Untuk liyundiro, memberi peringatan kepada orang yang hidup. Nah ini surat Yasin itu mengatakan surat Yasin itu bukan peringatan bagi orang yang mati, bukan. Tapi ya surat Yasin itu peringatan bagi orang yang hidup. Liyundiro mangkana hayyan. Biar apa? Nanti matinya bagus. Karena mengikuti dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah ini yang salah. Banyak orang sebagaimana sering saya sampaikan, Al-Quran itu hanya diambil padilahnya saja. Oh baca surat Yasin kalau malam Jumat begini-begini misalnya ya. Kalau baca surat Yasin nanti dapat gini.
baca surat Al-Kahfi nanti begini, baca surat Al-Waqiah begini. Terus fungsi yang sebenarnya diturunkan Al-Quran sebagai hudan mutakin justru tidak dipelajari. Ini yang keliru. Sehingga banyak orang mengamalkan Yasin tapi nggak ngerti tujuannya. Apa yang diharapkan oleh Yasin? Nah ini penting ya. Contoh misalnya saya sampaikan yang kemarin itu Habib An-Nazar itu. Begitu ada Rasul yang mau disiksa, maka Habib An-Nazar muncul di situ sebagai pembela. Dan kemudian di antara kaumnya yang banyak ada 3 orang Rasul yang dia bela. Dia lalu berada di pihak kebenaran. Ditunjukkan saya beriman. Dia berani menunjukkan keimanannya. Nah itu maksudnya. Jadi tidak boleh orang Islam itu begitu ada muncul kebenaran kemudian abstain aku gak berpihak. Gak boleh Pak. Kita harus berada di pihak kebenaran dan harus berani menyampaikan. Sampai perintah itu di dalam Al-Quran, isyhadu wa ana muslim, saksikan aku muslim. Harus tunjukkan itu. Ojo, gak enak ya. Tidak gitu. Nah, contohnya Habib An-Nazar itu justru meninggalnya dia masuk surga karena dia berpihak kepada kebenaran. Nih, kalau orang baca Yasin mestinya seperti itu malah ya. Dia berada di pihak kebenaran. Nih, saya lanjutkan. Jadi kembali bahwa Yasin itu liyum diromang kana hayyan wa yahiqul qaul. Nah ini wa yahiqul qaul alal kafirun. Kaul itu apa yang berada dalam Al-Quran itu jelas. Kalau bahasa Jawa itu apa? Ceto welo-welo. Jelas ceto welo-welo. Saya masih Madura tapi saya ngerti gitu ya. Jelas terang benderang apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Wayahikol. Nah kalau itu sampai orang kafir tidak mau beriman, maka jelas nanti akan muncul siksa bagi orang kafir itu. Kenapa? Karena wis jelas apa yang disampaikan oleh yang berada di dalam Al-Quran itu. Ini ayat yang ke-70. Ini agak tidak perlu mendalam. Kemudian, nah setelah menjelaskan tentang Al-Quran, kemudian di ayat selanjutnya Allah mengingatkan kepada kita. Ya. Awalam yarau anna kholakna lahum mimma amilat aidina an aman fahum laha malikun wadallalnaha lahum paminha rokubuhum wa minha yakulun walahum fiha manafi wa masyarib apala yashkurun. Ini ayat 71 sampai 73 itu mengingatkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi gini ya. Jadi gini, ini strategi atau pelajaran dari Al-Quran. Jadi kalau kita menasihati seseorang, ya, kita kok punya orang ini kok begini, kok angel temen misalnya ya. Maka pertama yang harus dinasihati, yang perlu disampaikan, kata Al-Quran menurut Quran itu adalah menyampaikan kenikmatan-kenikmatan yang pernah diberikan kepadanya. Nah, ini kenikmatan-kenikmatannya. Nah, sebagai ini contohnya. Awalam yarau. Apakah mereka tidak memperhatikan? Apakah mereka tidak memikirkan? Kholakna lahum mimma amilat aidina. Kami yang menciptakan untuk mereka lahum, kholakna lahum. Mestinya kan kholakna mimma amilat aidina lahum. Tapi ini Al-Quran mengatakan anna kholakna lahum. Kenapa kok lahum dulu? Itu untuk menunjukkan spesial penghormatan Allah kepada manusia. Jadi seperti itu. Penghargaan Allah kepada manusia, makanya kemudian lahumnya didahulukan. Ini karena kamu loh manusia. Ya. Karena kamu loh. Apa? Mimma amilat aidina. Saya menciptakan
Ya, saya membuat an'aman. An'aman itu jamak ya, binatang ternak ya, al-an'am. Binatang ternak dengan tanganku sendiri, dengan kekuasaanku sendiri. Kamu nggak ikut-ikut. Ada yang pernah buat kerbau? Nggak ada, Pak. Oh, nyampaikan gitu. Ini loh. Saya siapkan kepada kamu ternak. Jadi gini, ada dua yang kita terima. Ada ala di surat Ar-Rahman itu pabi ayyi ala itu kenikmatan yang Allah siapkan sebelum kita lahir. Itu ala namanya. Nah, contohnya ini apa? Binatang ternak. Binatang ternak itu sudah Allah ciptakan dulu. Ya, sebelum kita lahir sudah ada binatang ternak. Itu namanya ala. Bumi, matahari dan isinya itu namanya ala. Itu diciptakan dulu oleh Allah sebelum kita dilahirkan. Makanya pertanyaan Allah nanti pabi ayyi ala irabbikuma tukadibat. Kamu sudah saya ciptakan, saya ciptakan, semua fasilitas sudah saya siapkan dulu. Lalu apa yang akan kamu masih dustakan dari ala kenikmatan sudah saya siapkan sebelum kamu lahir itu. Itu ala itu sebelum kita lahir. Gitu ya. Makanya salah satunya dikatakan an'aman. Nah, an'aman itu binatang ternak beda dengan binatang liar. Binatang ternak itu kayak sapi, onta, kambing. Ini pandangan matanya beda dengan binatang buas. Kalau binatang buas itu kan tajam, ya, tajam dan cepat. Kalau ternak enggak, gitu ya. Binatang ternak itu ayam, ya, nurut, gitu ya, digeret nurut, dibuatkan di hidungnya biar ditarik, ya nurut. Itu binatang ternak, gitu ya. Nah, ini gambaran kayak gitu. Makanya manusia kadang lebih berat dari gitu, dari an'am kan itu ya. Fahum laha malikun ya. Dan mereka dan kamu laha bagi binatang-binatang ternak itu malikun, kamu menguasai. Dibuat oleh Allah menguasai binatang ternak itu. Iso nurut gitu ya. Padahal kalau mau kita bandingkan antara sapi dengan kita, itu besar mana? Besar sapi, Pak. Tapi sapi nurut kepada kita gitu ya. Coba lalat itu kecil, tapi nggak nurut pada kita, lalat itu masih cilik gitu ya. Tapi kalau kambing, sapi, onta malah lebih besar lagi, itu nurut. Kenapa? Karena memang dibuat itu oleh Allah. Ya, maka dikatakan malikun. Kamu dibuat seperti itu oleh Allah. Itu kekuasaan Allah, kenikmatan Allah spesial untuk kamu sampai binatang ternak itu dibuat nurut mau kamu apakan. Disembelih yang menang gitu. Walaupun yo ditaleni sih gitu ya. Nah, sampai katakan wadallalnaha lahum wa minha rakubuhum wa minha yakulun. Dari binatang ternak itu ada yang kamu naiki rukubuhum. Ada kuda dinaiki. Walaupun sekarang jarang ya orang naik kuda. Ada kalau pas karnaval baru ada. Sekarang jarang orang naik kuda. Kalau dulu kan udah ya. Onta, ya, kalau onta ada yang naik kalau ke Masjidil Haram sana di Arab sana naik onta itu bayar kan itu ya kayak gitu. Wa minha yakulu dan sebagian dimakan. Onta juga dimakan ya. Kalau pas haji di sana itu sering makan daging kalau besar-besar berarti onta ya. Kambing juga dimakan, ayam dimakan, apa yang gak dimakan oleh manusia. Wakeh dimakan ya. Terus apa meneh? Wis wakeh wis wae ya. Sampai kadang tulangnya juga dilunakkan. Tak tulang-tulangnya dimakan pisan gitu. Ini menungso ya. Tunduk semua, wa minha yakulun. Walahum fiha manafi'u dan bagi mereka juga bermanfaat bagi yang lain. Tidak hanya di situ gitu ya. Ada manfaatan lain. Misalnya kulitnya kok itu apa enak digawe rambak. Wah, luar biasa pokoknya ya. Oh, sing kurang enak digawe rambak. Ada yang dibuat apa kalau kulitnya itu? Ya. Oh, ya wis ngono iku wis ya. Kalau
Di gudeg itu apa? Kan ada di gudeg itu. Apa? Ya wis ya. Oh, kreativitas luar biasa manusia itu. Manfaatnya gitu ya dimakan. Wa masyaribu juga diminum. Sekarang banyak STMJ itu pakai susu segar, nah, gitu ya. Bukan susu sing kalengan ndak segar. Itu kita ndak ikut buat itu. Tinggal meras saja gitu ya. Wa syaribu malah ada kambing utawa. Wah itu ya. Untuk segalanya itu apa? Terus tuntutan Allah apa? Setelah Allah nyampaikan iki loh, kamu udah tak kasih kayak gini. Sebelum kamu lahir sudah saya siapkan gitu. Apalah yashkurun? Mengapa kamu tidak bersyukur? Itu ya. Itu tuntutan Allah. Kau mesti tak kasih nikmat, kau kok gak bersyukur sih? Nah, ini. Bagaimana contoh bersyukur? Ya ibadah. Di saat Rasulullah SAW sholat tahajud, sholat malam sampai kakinya bengkak, gitu ya. Kakinya bengkak, terus Ibunda Aisyah tanya, Rasul ini kan sudah diampuni dosanya, sudah dijamin masuk surga, kenapa sholatnya masih seperti ini? Apa kata Rasulullah? Saya ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Artinya cara syukur kita, kalau kita dianggap hamba yang syukur, mesti ada peningkatan keimanan kita. Amal soleh kita itu tanda kita bersyukur, ya. Datang ke masjid, sholat subuh, ngikuti majelis taklim, ini tanda syukur. Tanda syukur sehat. Ojo terus olahraga, mangan saiki sing enak, vitamin, ben sehat, tapi enggak pernah sholat ke masjid misalnya. Terus tinggal apa sehate? Cuma nggo ndelok TV, nggo ngomong, sehat aku, jualan sepedahan. Tapi enggak tahu jamaah di masjid. Terus buat apa sehatnya? Nah, makanya kemudian pertanyaan, apalah yashkurun. Cara bersyukur itu mesti harus kepada ibadah, peningkatan kepada ibadah. Itu pertama. Di cara mengingatkan kepada anak kita atau siapa, kalau itu menjadi perbuatan tidak baik, maka ingatkan kepada ini. Saya punya anak pertama, Pak. Ini pengalaman. Pernah ini orang kan punya diuji juga ya. Saya anak pertama itu pernah ngebel saya, Pak. Ya, saya mau ke warung kopi gitu. Kan tidak pernah. Loh kok warung kopi? Ayah dulu kan juga ke warung. Aduh, ya wis apa, hati-hati. Udah warung. Jadi kadang pulang jam 9 puluh. Iku waduh, gak mari kok kuliahi jariku. 4 tahun sampai 5 tahun. Garap skripsi itu 1 tahun, Pak. Terus saya bilang gini, Le, temanmu sebaik-baik temanmu. Tidak ada teman yang mau berkorban segalanya untukmu. Tidak ada. Kalau kamu sakit ada temannya kamu yang mengobati. Tidak ada. Kalau kamu kekurangan ada temannya. Tapi kalau orang tua, ayah, ibu berkorban segalanya, ya, semua itu diuntukkan untuk kamu. Bagaimana itu sukses? Ah itu, sadar salah. Jadi benar ini Al-Quran. Jadi yang pertama kalau kita punya anak itu, misalnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ingatkan pertama dengan kenikmatan yang dia terima. Ya, kenikmatan yang kita terima, gitu ya. Nah, ini penting ini. Ini strategi yang di dalam Al-Qur'an. Tunjuk sik iki lho. Kon wis entuk tak kei ngene, coba. Berapa uang yang sudah biaya kuliah? Berapa coba? Itu orang tua. Enggak ada temanmu yang baik enggak akan mungkin seperti itu. Baru sadar, Pak. Karena dia enggak terpikirkan ke sana. Nah, ini. Jadi kalau kita punya masalah, ingatkan kepada kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan kepadanya. Pertama, ya. Kemudian apa yang diterima yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy pada saat itu setelah diingatkan tentang kenikmatan yang Allah berikan, ternyata wattakhadhu min dunillahi aliha. Justru tidak mengikuti, tidak menjadi Islam, tapi justru mengambil aliha. Aliha itu ilah, jamak dari ilah. Ilah itu Tuhan. Tuhan itu gini, ilah itu kalau kita kemampuan kita
harta kita semua, kita untukkan ini gitu ya, untukkan ini sesuatu itu sampai kita berkorban bagaimana kita mengabdi kepada ini, itu namanya ilah. Nah, gitu ya. Makanya kayak kalau dulu kan apa berhala kan ya, berhala, Lata, Uzza. Orang kan ilah itu macam-macam kalau sekarang. Bisa juga jabatan. Sampai hartanya yo opo wis, sing penting aku kudu dadi ketua RT. Nah, misalnya ya. Wis pokoknya harus jalannya pokoknya bagaimana caranya. Masuk dilarang Allah ditempuh. Itu namanya jabatan ketua RT itu jadi ilah. Ya. Terus misalnya, wah saya harus punya mobil ini. Ya apa carane? Wis sampai korupsi, sampai apa cari mobil. Maka mobil tadi menjadi ilah. Ada orang pengen nikahi seseorang misalnya. Wis ya apa kudu ini, kudu jadi milik saya. Sampai dia wis lupa sudah, ndak sholat, ndak apa, ngejar-ngejar wanita itu, maka wanita itu jadi ilah. Nah itu cirinya ilah itu seperti itu. Semua aktivitas kita curahkan untuk dia. Bagaimana dia agar senang? Itu ilah. Nah itu yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy itu. Jadi yang setelah dia sampaikan dia, kamu tak kasih nikmat kayak gini, kamu kok tetap aja tidak mau. Maka kemudian balasannya dia mengambil selain Allah sebagai alihah. La'allahum yunsurun ya. Padahal mereka tidak akan dilindungi, ditolong, tidak akan ditolong. Oleh ini tidak bisa nolong, Pak. Saya pernah sampaikan itu ya. Yang dulu waktu itu terjadi ritual di pantai Payangan. Begitu datang ombak, Nyi Roro Kidul gak ono sing nolong, ya mati. Nah itu ya, kenapa? Karena disembah ilahnya Nyi Roro Kidul jadikan ilah. Nah itu ya, karena saya baca itu katanya sebelum ritual itu nyebut Nyi Roro Kidul gitu ya. Nah kemudian la yastati'una nasrohum wahum lahum jundum mudharun. La yastati'una nasrohum. Padahal ilah-ilah selain Allah itu tidak bisa menolong mereka. Tidak bisa. Tidak hanya itu kata Allah. Lahum jundum muhdharun. Nanti ilah-ilah yang disembah itu pada saat orang ini masuk neraka, ilah-ilah tadi akan didatangkan oleh Allah juga masuk neraka. Melihat, gak bisa nolong. Sama-sama masuk neraka. Jadi orang yang nyembah itu disiksa, sing ilah-ilah itu masuk neraka bisa, nggak bisa nolong gitu. Maka dijadikan juntun nanti akan berbaris melihat orang yang nyembah itu, ilah-ilah itu, gitu ya. Nggak bisa nanti akan nolong itu. Nah itu maksudnya, ya. Sampai disampaikan seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian, nah lanjutnya bagaimana kalau menerima seperti itu? Sudah didakwai, sudah disampaikan sesuatu dengan baik, kok masih tetap? Nah, yang harus kita terima sebagai pendakwah, sebagai mubalik, fala yahzunka qauluhum. Allah bilang, "Wahai Muhammad, kamu jangan bersedih dengan ucapan mereka. Perkataan mereka yang mengatakan kamu gila, yang mengatakan Al-Qur'an itu sihir, Al-Qur'an itu syair. Kamu jangan bersedih. Kita juga sama sampai sekarang. Ono mencela Nabi kita Muhammad, ada yang menjelekan Al-Qur'an. Kalau mengikuti di media sosial itu, waduh, luar biasa, Pak. Ada yang berani sampai mengatakan, kaum yang bodoh, kalau kamu tetap beragama seperti itu, kamu jadi orang bodoh, tidak akan maju. Sampai berani gitu loh, Pak. Ngomong gitu, Pak. Di Twitter itu, Pak. Kalau mengikuti, luar biasa. Apa itu kenapa? Dulu juga begitu, dan akan terus ada itu sampai yaumul kiamat. Yang penting kita tetap menyampaikan kebenaran dan tidak usah bersedih dengan itu, gitu ya. Wala yazungka, jangan terus bersedih. Artinya bersedih boleh, tapi terus-terusan bersedih nggak boleh. Bersedih jelas ya, tapi kok terus-terus bersedih tidak boleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ini janji Allah. Sesungguhnya kami mengetahui
apa yang disembunyikan mereka, apa yang ditampakkan. Nanti Allah yang akan membalas. Mesti dibalas oleh Allah. Ya, mesti. Orang itu mesti akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tidak usah khawatir. Balas itu nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian nah, kalau tadi tidak mempan, ini kan nggak mempan, Pak. Diingatkan tentang nikmat nggak mempan, maka berikutnya cara berikutnya. Loh, anak saya tak ingat ini kok nggak mempan. Orang ini tak kasih gini kenikmatan kok nggak mempan. Maka cara kedua. Nah, ini pelajaran kedua. Apa pelajaran kedua? Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalau wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Nah ini. Jadi pertama Allah sampaikan, Allah ingatkan, apakah manusia tidak memperhatikan? Apa yang diperhatikan? Dari mana dia diciptakan? Nah, ditunjukkan di sini. Manusia, kamu tampak seperti sekarang ini. Kamu cuma mikir, kamu dulunya apa? Kamu dulunya nutfah. Apa nutfah itu, Pak? Air mani, Pak. Kalau saya ingat Agim itu, apa yang kita banggakan? Wong kita 2 kali keluar dari tempat kencing. Agim 2 kali keluar dari tempat kencing. Pertama, spermanya laki-laki keluarnya dari tempat kencing. Baru ketemu opum. Terus waktu lahir dari rahim ibu juga sama, dari tempat kencing. Makanya bener ibu. Oh iya. Sing dibanggakno opo? Kamu itu sebelum keluar di dunia, kamu keluar 2 kali lewat tempat kencing. Kata Hakim, pintar bisa nah Hakim mikir. Kita kadang gak kepikiran. Waduh kita, megawat mulai, waduh gitu ya. Padahal kamu asalnya dari mana? Kamu dari mana kok seperti itu? Nah, ini. Jadi asalnya, Pak. Ditunjukkan asalnya. Ya, diingat no. Nih, misalnya dulu ayah itu begini, dulu kita nggak mampu gini, ini alhamdulillah. Coba lihat orang lain itu. Itu artinya kita mengingatkan kita dari mana. Ingatkan anak-anak kita. Kalau masih belum kembali, ini pelajaran yang kedua, biar dia sadar ya. Wa darabalana masalah wa nasiya khalqa ya. Dan dia membuat pemisalan ya. Sampai lupa pada penciptaan itu, apa yang dia buat. Jadi orang-orang kafir setelah disampaikan seperti itu, musyrikin Quraisy itu datang ya. Ada yang mengatakan datang cari kuburan yang di situ tulang belulangnya yang sudah rapuh. Lalu dibawa ke hadapan Nabi, kemudian dihancurkan, lalu dilemparkan di depannya Nabi. Ini bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati, sudah kayak jadi belulang lebur kayak gini. Bisa enggak? Nah, karena enggak percayanya bahwa orang yang mati itu akan hidup kembali. Sampai seperti itu, menantang, menunjukkan kepada ini loh, tulang belulang yang sudah ini. Sampai dikatakan qala mahyul idhama wa yaromim. Ya apa? Allah mau menghidupkan yang manusia dulu yang sudah jadi tulang belulang tapi yang sudah lapuk, sudah hancur ini kayak gini. Bagaimana bisa? Ya. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Lalu dikatakan, qul katakanlah Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah, bahwa yang akan menghidupkan itu yang pertama kali menciptakan. Artinya Allah sampaikan, yang pertama kali menciptakan. Tujuannya maksudnya begini. Menciptakan pertama kali dengan menciptakan tiruannya atau kedua, itu lebih mudah mana? Lebih mudah yang kedua. Kenapa? Sudah ada contoh. Misalnya menciptakan Pak Syafi'i, si awal koyo opo digawe Pak Syafi'i. Nah, tapi kalau sudah ada Pak Syafi'inya, Pak Syafi'i, oh koyo iku Pak Syafi'i. Gampang. Sudah kelihatan, sudah ada contohnya. Maksudnya kayak begitu.
Siapa yang mau menghidupkan lagi? Yang pertama kali menciptakan. Ya. Nih. Kemudian disampaikan wa huwa bikulli khalqin alim, ya. Kemudian alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naron. Nah, ini yang kemudian Allah dan yang menjadikan gitu ya bagi kalian minasyajaril akhdar. Syajaril akhdar itu pohon yang hijau. Pohon hijau itu berarti di situ banyak air, Pak. Naron bisa munculkan api. Allah ingin memberikan gini. Ingin buktikan bahwa sesuatu yang dianggap tidak mungkin gitu ya. Ternyata kata ada yang menjelaskan di Arab dulu ada 2 jenis pohon. 2 jenis pohon ini warna hijau, kalau hijau ada air, tapi kalau begitu ini digesekkan yang mengandung air bisa munculkan api. Nah, maksudnya kan nggak mungkin. Wong pohonnya itu ada airnya, ngandung air, kok digesek keluarkan api. Nah, itu ternyata ada tumbuhan yang seperti itu. Sehingga muncul di sini yang menjadikan gitu ya, pohon hijau naron mengeluarkan api. Karena masyarakat itu tahu ada pohon yang ada air, tapi kok mengeluarkan api. Nah, jadi jangan kemudian mikir loh, ya apa udah dari tulang belulang kok bisa hidup? Gampang yang bertentangan saja bisa. Jadi dibantah dibantah dengan logika, ditunjukkan juga dengan bukti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian saya lanjutkan wa ida antum minhu tuqidun. Kenapa dia menjadi penentang yang luar biasa. Kemudian awalaysa alladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Sama ini. Nah, kemudian saya lanjutkan. Innama amruhu idza arada syai'an. Innama amruhu idza arada syai'an. Allah ingin menunjukkan bahwa kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah enggak kayak kamu mau buat apa datangkan bahannya dulu, ya. Kemudian harus butuh waktu berapa? Misalnya buat kue mendut misalnya, harus buat racikan bahannya, buat isinya, terus merangkainya. Itu cik datangkan bahan, cik ada waktu untuk sampai jadinya. Cik ngukus misalnya. Tapi ini ditunjukkan ya Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah enggak butuh itu. Allah cukup bilang kun fayakun. Allah enggak terikat oleh bahan. Allah enggak terikat oleh waktu. Cukup semudah kata-kata kun. Paling gampang kan kata kun, Pak. Kun, paling gampang. Bahkan lebih mudah dari itu kalau Allah menghendaki, plek langsung jadi. Nah, itu maksudnya. Disampaikan seperti itu. Yang tadi diragukan seperti itu, dia nyampaikan seperti itu. Mudah. Karena awal-awal sudah ditunjukkan bagaimana Allah menciptakan matahari, bulan seperti itu ya. Oke, lanjutnya fasubhanalladzi biyadihi malakut kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah yang alladzi biyadihi, yang berada di tangannya malakut. Malakut itu penguasaan. Jadi kalau ada kata malakut artinya sesuatu yang ada di dunia itu tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah. Tidak bisa. Makanya pakai kata-kata malakut tadi. Di tangannya malakut sih. Di tangannya Allah si malakut. Tidak bisa. Kalau Allah menghendaki selesai. Makanya saya baca kalau kita ngitui sejarah gitu ya. Saya ingat betul Pak Harto itu ya, Pak Harto dulu. Saya sering sampaikan dalam Pak Harto itu dulu ya. Ya, memang terakhir. Si aneh kurung. Ada sarapannya enggak ini? Oh iya, tapi belum mau saya niki. Engko tak lereni wis. Kadung tak lereni sarapannya kurang siap. Waktu Pak Harto itu tahun 98 ya. Saya baca analisanya Dahlan Iskan. Dahlan Iskan menganalisa tidak bisa Pak Harto diturunkan. Dari MPR dikuasai Pak Harto. Dari sisi ini dikuasai Pak Harto. Dari ini Pak Harto. Tidak bisa. Di secara logika nggak ada. Tidak bisa. Tapi kalau
kemudian secara manusia sudah nggak bisa, kedoliman itu sudah memuncak, maka pada saat itulah Allah akan membuat keseimbangan. Plak. Apa? Cukup dengan mahasiswa goyang menyerahkan diri. Fir'aun, ya Fir'aun. Begitu mengejar Nabi Musa, ya sampai di laut, tidak berkutik sudah. Fir'aun wah mati, Musa saat begitu sudah selesai itu. Pada saat kedoliman sudah sampai puncaknya, maka Allah akan membuat keseimbangan. Apa? Musa, pukul dengan tongkatmu, kamu selamat. Mati. Ya. Kedoleman kapanpun kedoleman, kalau sudah sampai puncak, siapapun itu nanti, kita bisa perhatikan nanti, maka Allah akan menurunkan keseimbangannya pada saat itu. Kalau sekarang belum, misalnya ya belum, ya memang belum, sampai nunggu sampai sudah sampai puncak. Nah, ya saat seperti itu puncak mesti akan turun keseimbangan itu, mesti akan terjadi. Bisa kita saksikan banyak hal yang terjadi seperti itu, ya kedoliman terhadap umat Islam kalau sudah terjadi mesti akan jadi keseimbangan, ya Pak Subhan. Karena apa? Malakut tadi Allah menguasai, mudah sekali Allah itu menggerakkan itu, mudah sekali, ya Allah kutus itu. Maka kemudian wa ilaihi turja'u, dan semua mau beriman mau tidak beriman maka akan dikembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan, ya. Ini alhamdulillah surat Yasin selesai, ya. Sudah kita tafsirkan, mudah-mudahan tidak hanya mengambil padilah dari surat Yasin, tapi surat Yasin sebagai sumber hidayah sudah masuk kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.